Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Tak henti-hentinya saya mengingatkan bagi kalian yang baru berkunjung ke channel YouTube saya, jangan lupa subscribe, like, and share apabila video ini dirasa bermanfaat. Seperti biasa, saya akan berbagi tentang tutorial menarik seputar Microsoft Excel. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial saya tentang pelatihan Microsoft Excel 2013. Dari video sebelumnya sudah saya jelaskan beberapa fungsi, di antaranya ada count, concatenate, product, round, sqrt, power, sama SUMSKey. Jadi kali ini kita lanjut ke alamat absolut. Alamat absolut itu sendiri adalah berfungsi untuk mengunci posisi kolom dan baris. Fungsi ini ditandai dengan adanya tanda dolar seperti ini, yang berada di depan kolom dan di depan baris. Ada dua fungsi yang dapat digunakan, yaitu absolut dan semi absolut. Jadi perbedaannya absolut dan semi absolut itu adalah kalau absolut untuk kolom dan barisnya itu sendiri itu sama-sama di depannya ada tanda dolar. Dan semi absolut malah sebaliknya, salah satu di antara kolom atau baris itu ada tanda dolar. Saya langsung contohkan. Ini kan kolom G. Misalkan saya ambil sel ini. Sel yang saya tandai kuning. Nah, sel yang saya tandai kuning ini berada di posisi G5. Nah, di G5. Ada di kolom G dan baris 5 di kuning ini. Jadi, kalau kita akan menggunakan fungsi absolut, saya katakan bahwa absolut itu atau fungsi absolut itu kolom dan barisnya itu sama-sama ada tanda dolar di depannya. Misalkan kalau saya pakai fungsi absolut, bisa saya tulis dolar G sama dolar 5. Jadi untuk dolar G sendiri itu G ini untuk kolomnya, 5 untuk barisnya. Seperti itu kurang lebih. Ini disebut fungsi absolut. Kalau semi absolut, salah satu. Jadi salah satu kolom atau barisnya ini ada tanda dolarnya. Kalau ini mau kita pakai semi absolut, jadi salah satu kita hapus dolarnya. Misalkan seperti ini. Ini sudah absolut untuk kolomnya. Semi absolut untuk kolomnya. Untuk 5-nya ini masih belum terkunci karena tidak ada tanda dolar di depannya. Kolom 5 baris 5-nya sendiri ini bisa saja berubah ketika ada perumusan yang melibatkan baris, seperti itu kurang lebih. Jadi jelas ya perbedaannya absolut dan semi absolut. Kalau absolut itu kolom dan barisnya ada tanda dolar di depannya. Kalau semi absolut, salah satu kolom atau baris itu ada tanda dolar di depannya. Misalkan saya mau kasih angka, saya contohkan di sini. Angka 3, 23, 34, 44, 54, 67, 88, 20, 11, 27. Misalkan seperti itu. Ini ada judulnya, pada judulnya ini ada penjumlahan aritmatika. Jadi hasilnya saya akan taruh di sini. Misalkan penjumlahan itu melibatkan antara angka 1 dan angka 2. Jadi saya seperti ini kan nanti. Misalkan saya taruh di sini. Angka 2-nya ada di bawah. Misalkan angka 2-nya itu ada 10. Nah, kalau penjumlahan 10 kan gampang. Kalau 23 tambah 10 kan 33 kan begitu. Jadi hasilnya saya akan taruh di sini.
Jadi semisal kita menggunakan fungsi absolut atau semi absolut, jadi fungsinya apa namanya? Contohnya bisa kita kelihatan pada contoh yang akan saya praktikkan di sini. Misalkan penjumlahan itu melibatkan angka 1 dan angka 2. Misalkan seperti ini. Maka ketika kita enter kita akan dapatkan 33. Biasanya ketika kita akan menjumlahkan angka selanjutnya di Excel, mudahnya itu kita pergi ke pojok kanan bawah hasil ini, kita tekan, tahan, kemudian tarik. Kan begitu biasanya. Ini ketika kita melihat hasilnya, pada hasil pertama angka 1, angka 23 ditambah 10 menghasilkan 33. Untuk angka selanjutnya yaitu 34 seharusnya kan ditambah 10 pada angka keduanya. Angka 1 tambah angka 2 seharusnya 34 ditambah 10, maka akan menghasilkan 44. Seharusnya kan 44. Tapi pada formula bar kita bisa lihat di sini. Di sini ada perubahan. Ketika kita melakukan penarikan rumus tadi di sini, ketika kita melakukan penarikan rumus begini, itu secara otomatis dia di sini di rumus ini secara otomatis ketika kolomnya ini atau barisnya tidak terkunci, dia akan berubah secara otomatis begitu. Tapi ketika kita menggunakan fungsi absolut, maka dia akan tetap tidak berubah. Kan sudah dikunci dengan menggunakan tanda dolar. Misalkan saya praktikkan seperti ini. Seharusnya 34 ditambah 10 itu menghasilkan 44, tapi di sini tetap 34. Karena apa? Karena di sini di formula barnya itu D7 kolom D baris 7 34 ditambah D19. Jadi kolom D baris 19 di sini. Dia akan melanjutkan ke baris 19 karena untuk barisnya tidak dikunci. Semisal saya contohkan kita menggunakan fungsi absolut sekarang. Saya kunci nih. Saya kunci barisnya. Misalkan saya kunci tadi bagaimana menggunakan dolar untuk menguncinya. Jadi di sini saya pakai semi absolut. D tidak saya kunci. Untuk 18-nya, untuk barisnya saya kunci. Baris ini 18 saya kunci. Saya tekan enter. Hasilnya 33 kan? Sekarang kita coba tarik di sini. Kita tarik di pojok kanan bawah sel, tekan, tahan, kita tarik ke bawah. Bagaimana hasilnya? Semuanya akan berubah. Karena apa? Karena D18 ini tidak akan berubah untuk barisnya. Karena apa? Karena kita sudah kunci. Seperti itu. Nah, itu penekanan pada fungsi penggunaan pada alamat absolut seperti itu. Jadi ketika kita sudah meletakkan dolar pada baris atau kolom di depannya seperti ini, maka secara otomatis dia ketika di copy kemana dia tidak akan berubah. Seperti itu kurang lebihnya untuk penggunaan fungsi absolut. Kurang lebih seperti itu untuk alamat absolut. Jadi kalau absolut itu kolom dan barisnya sama-sama ada tanda dolar di depannya. Kalau semi absolut, salah satu kolom atau baris itu ada tanda dolar. Seperti itu, kita lanjutkan ke fungsi lookup. Oke, kita ke fungsi lookup sekarang. Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Sedikit saya singgung untuk VLOOKUP. Perbedaannya VLOOKUP dan HLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu V, untuk V sendiri itu adalah vertikal, artinya tegak ke atas. Tegak ke atas itu berarti urusannya kolom.
Kalau H lookup berarti horizontal mendatar, ini biasanya kita kerja pada baris seperti itu. Kalau horizontal itu baris seperti ini, kalau vertikal kolom seperti ini. Jadi saya kembalikan lagi, fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal. Bentuk penulisannya seperti ini, bentuk penulisan rumusnya seperti ini. Nah, bagaimana pengimplementasiannya? Di sini sudah saya siapkan tabel ring. Jadi penjelasan di sini adalah untuk membaca tabel secara vertikal. Jadi tabel secara vertikal ini nanti yang akan dibaca. Ini kan berbentuk tabel. Nah, ini yang akan nanti dibaca pada tabel gaji karyawan. Langsung saja kita contohkan, misalkan nama belum saya kasih. Sudah nama 1 saja. Nama 2. Nah, sudah seperti ini. Jadi nama 1 sampai nama 8. Jadi ketika kita ingin memulai ini kan kode, mencocokkan kode ini dengan kode ini. Secara penjelasan tadi digunakan untuk membaca tabel secara vertikal. Jadi membaca tabel secara vertikal itu kita akan baca lulusan sama gaji berdasarkan ini, berdasarkan tabel perbandingan ini dengan kata kunci kode. Jadi ketika kita sudah masukkan kode, secara otomatis di sini akan muncul lulusan sama gajinya seperti itu. Kita mulai, misalkan kodenya untuk nama 1 saya kasih S1. Nah, sesuai dengan SD kan. Jadi misalkan nama 1 ini saya kasih S1 seperti itu. Jadi untuk lulusannya harusnya dia SD dan gajinya 450 seperti itu kurang lebih. Jadi bisa kita pakai, kita awali dengan sama dengan VLOOKUP buka kurung. Di sini ditanya lookup value atau kata kunci. Nah, karena kata kuncinya saya tadi kita menggunakan kode, jadi kita klikkan di sini sel kode, kemudian dilanjutkan dengan tabel array. Tabel array-nya di sini kita pilih ini, kita pilih dari sini saja. Boleh pilih di sini, boleh pilih dari sini, boleh pilih dari sini. Karena di sini kita hanya berpatokan pada kode untuk mencocokkan kode, jadi kita pilih yang dibutuhkan saja. Saya pilih ini sudah. Berarti tabel array-nya, tabel array untuk pencarian lookup-nya nanti adalah ini. Kemudian selanjutnya koma, kolom index number. Kolom index number itu tadi kita mau cari apa di sini? Kita mau cari lulusan. Di sini kita mau cari lulusan. Kolom index numbernya nomor berapa ini? Nomor berapa? Maksudnya deretan kolom nomor berapa? Jadi ini kolom nomor 1, deretan kolom deretan kolom nomor 1, ini deretan kolom nomor 1, deretan kolom nomor 2, saya kasih nomor di sini kah? Deretan kolom nomor 1, sebentar, saya kembalikan kembali. Jadi di sini deretan nomor kolom nomor 1, kolom nomor 2, kolom nomor 3 seperti itu. Jadi kita enak nanti pada kolom nomor berapa kan begitu. Jadi saya tandai dulu biar kelihatan.
Kita mulai lagi, kita mulai dari sama dengan vertical lookup, VLOOKUP, buka kurung, lookup value atau kata kunci. Karena kata kuncinya kita pakai kode, jadi kita pilih sel kode di sini. Kemudian koma, tabel array yang mau kita cari di sini. Karena kode kita ambil di sini dan kita mau cari apa? Kita mau cari lulusan di sini. Jadi setelah tabel array-nya kita seleksi, kita sudah dapat. Kemudian koma, kolom index number yang diminta. Kolom index number berarti index number nomor berapa, nomor indeks berapa lulusan, ada di nomor kolom berapa. Jadi di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi kita ada di kolom 2 karena kita mau cari lulusan di sini. Jadi tuliskan 2, koma, kemudian ring lookup kita pakai false. Nah, kita pakai false, tutup kurung, enter. Ternyata untuk S1 itu lulusannya SD. Kita bisa cocokkan di sini. Nah, sedikit saya jelaskan kenapa saya pakai false di sini sesuai dengan keterangan. Di mana keterangan? Nah, di sini ring lookup dapat dikosongkan atau diisi true. Jadi bisa dikosongkan tadi itu, tapi juga bisa diisi true jika tabel disusun terurut dengan pencarian diartikan sama dengan atau lebih kecil. Jika diisi false, maka tabel tidak harus terurut dan pencarian diartikan sebagai yang sama persis. Seperti itu. Jadi untuk false di sini di formula bar ini bisa kita kosongi, bisa kita kasih kosong atau bisa kita kasih true atau false seperti itu. Jadi saya kasih false saja. Hasilnya adalah SD lulusannya karena kodenya adalah S1. Untuk selanjutnya bagaimana? Untuk selanjutnya adalah gaji. Sama seperti yang tadi, kita mulai sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, lagi-lagi kata kunci kita pakai kode, kemudian koma, tabel array yang diminta tabel array-nya sama seperti ini. Kemudian koma, kolom index number. Kolom index number-nya seperti yang saya katakan tadi, kolom nomor berapa pada tabel array-nya. Jadi pada tabel array kita mau cari nomor kolom berapa. Jadi karena di sini kita mau cari gaji, jadi gaji itu ada di kolom nomor 3. Kita tulis 3, koma, kita pilih false, maaf, tutup kurung, enter. Jadi gajinya 450 seperti ini. Untuk selanjutnya bagaimana? Untuk selanjutnya bisa kita pergi ke pojok kanan bawah, tekan, tahan, tarik. Nah, tidak ada karena apa? Karena kodenya di sini tidak ada. Di sini pun juga akan berlaku pagar n/a. Karena apa? Karena pada kode tidak ada begitu. Maksudnya kosong. Jadi dia muncul error seperti ini. Sebenarnya bukan error karena kodenya datanya tidak ada, makanya dia muncul data pagar n/a. Seperti itu. Untuk pembahasan error bisa teman-teman lihat pada video-video saya yang lain. Itu sudah pernah saya jelaskan tentang penanganan error ketika data pencarian tidak ditemukan seperti itu. Jadi untuk membuktikan lulusan di sini, misalkan nama 2 ini saya kasih S3. Misalkan saya kasih S3, tekan enter, maka dia ketika S3 dia SMA. Kita buktikan S3 SMA gajinya 750, sama seperti itu di sini. Sebentar saya bilangkan dulu di sini. Saya pakai koma style, kemudian saya buang angka di belakang koma. Jadi seperti ini.
Selanjutnya sama, saya misal ini S4, maaf. Oke, ketahuan. Kenapa S4 di sini tidak muncul? Karena kolomnya atau tabel array-nya pindah karena tidak kita kunci. Makanya kita butuh alamat absolut di sini untuk mengunci data. Alamat absolut di sini ini tadi kita mau kunci tabel array-nya. Jadi kita pergi ke formula bar di sini, kita kunci di sini. Kan alamat absolut tabel array-nya ini ada pada posisi kolom I7 sampai K10. Jadi I7 sampai K10 seperti itu. Jadinya kalau kita mau kunci, kita tinggal menambahkan tanda dolar di sini, sama di sini, kemudian di sini, sama di sini. Seperti itu saja. Kita tekan enter. Nah, seperti itu. Sama juga di sini. Kita tambahkan tanda dolar di sini, di sini, di sini juga di sini. Kita tekan enter. Kemudian kita bisa tarik. Set. Nah, kita sudah muncul. Ini juga kita bisa tarik. Sudah muncul seperti itu. Jadi fungsi VLOOKUP, saya tegaskan sekali lagi, untuk pencarian berdasarkan kolom atau vertikal tegak seperti itu. Jadi di pencarian tegak itu bisa kita lihat pada kolom index number. Jadi ada di sini bahasa kolom index number. Jadi nomor kolom nomor berapa kan begitu nanti ketika diartikan. Kolom nomor berapa kan berarti pada urutan kolom nomor berapa. Di sini ada urutan kolom nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi karena kolom nomor 1 itu sendiri adalah sebagai kata kunci atau lookup value untuk mencocokkan kode pada tabel gaji. Jadi di sini kolom nomor 1 biasanya tidak akan pernah ada di sini. Maksudnya tidak akan pernah tersebut di sini. Karena apa? Karena kolom nomor 1 ini di sini dijadikan sebagai kata kunci. Kurang lebih seperti itu penjelasan VLOOKUP. Saya lanjutkan. Ini saya kasihkan S2. Nah, jadi ini S2 semua misal. Nah, ya. Sudah kita dapatkan rumus VLOOKUP, fungsi VLOOKUP di sini. Jadi VLOOKUP itu adalah pencarian membaca tabel secara vertikal seperti itu. Penulisannya seperti ini, implementasinya seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan VLOOKUP. Kita lanjutkan kepada HLOOKUP. Kalau HLOOKUP sebaliknya, kalau vertikal itu tegak, kalau horizontal atau HLOOKUP itu mendatar. Jadi ini beracuan pada baris. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung implementasikan. Di sini juga sudah saya sediakan. Nah, karena di sini baris, maka saya kolom numbernya saya kasihkan. Ini kolom nomor 1, nomor 2, sama nomor 3. Jadi ada 3 baris di sini nanti yang akan kita isikan pada ini, pada call index number. Pada ini kolom index number ini kita isikan berdasarkan nomor ini. Jadi untuk kode itu baris pertama, jabatan baris kedua, gaji baris ketiga.
Sama, saya kasih nama 1, nama, sudah semuanya. Jadi kita lanjutkan pada kode. Jadi di sini ada tabel gaji karyawan. Di sini sudah disediakan tabel pembanding atau perbandingan. Jadi, semisal nama 1 ini memiliki kode SK, maka seharusnya dia adalah sekretaris dan gajinya 900, kan begitu. Maunya kan begitu untuk penggunaan penggunaan HLOOKUP pada tabel gaji ini. Jadi untuk jabatan sendiri kita mulai dengan sama dengan HLOOKUP buka kurung lookup value atau kata kunci. Karena kata kuncinya kode, maka kita pilih sel kode di sini. Terletak pada D5, koma, tabel array-nya adalah ini. Boleh kita pilihkan langsung seperti ini, karena ini cuma yang kita butuhkan. Jadinya tabel array-nya kita pilih ini. Jangan lupa dikunci. Sebentar. Nah, jangan lupa ini dikunci. Maksudnya kita pakai alamat absolut. Biar nanti tidak berubah ketika kita melakukan pengkopian rumus. Atau kita melakukan copy rumus dengan cara tarik seperti VLOOKUP tadi. Sudah kita kasihkan, kita bisa lihat di formula bar, sudah kita kasihkan ini, kasihkan alamat absolut, kasihkan tanda dolar, kemudian kita lanjutkan dengan koma, diminta row index number. Row index number itu kita diminta pada baris keberapa jabatan itu berada. Kita bisa dilihat di sini. Kode baris pertama, jabatan baris kedua, terus gaji baris ketiga. Jadi jabatan itu pada baris kedua. Jadi kita tulis 2, koma, true atau false, kita pilih false saja, tutup kurung, enter. Kita sudah dapat sekretaris. Nah, kita bisa kopikan di sini. Kopikan rumus. Kita enter dulu, kita kopikan di sini, kita letakkan pada sel gaji, kita paste, tapi kita ubah 2 ini ke 3. Karena apa? Karena kita mau cari gaji ini. Gaji sendiri ada pada baris ketiga. Jadi kita ganti 3, enter. Gajinya 900, seperti itu. Kita komakan. Kita sudah dapat, tinggal ini kita bisa tarik, kita bisa copy rumus dengan cara klik sel, pergi ke pojok kanan bawah sel, tekan, tahan, tarik ke bawah. Akan muncul N pagar N/A. Karena apa? Karena di kodenya tidak ada. Di sini juga berlaku hal yang sama. Pagar N/A. Jadi di sini kita bisa tulis nih. Misalkan kita ganti BB, kode BB itu di sini bos. Ketika tekan enter, maka secara otomatis dia akan beralih ke jabatan bos. Nah, di sini sekretaris SK, bendahara BD, kita besarkan. Kemudian marketing MK, teknisi. Misalkan seperti itu. Sudah, kita bisa dapatkan hasilnya dengan menggunakan fungsi HLOOKUP. VLOOKUP seperti ini kita bekerja pada kolom, sedangkan HLOOKUP bekerja pada baris. Nah, baris 1, baris 2, baris 3. Kalau V vertikal, kolom 1, kolom 2, kolom 3, seperti itu. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang penggunaan alamat absolut dan diimplementasikan ke fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk
Video selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi logika. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap selalu semangat.